bahwa Nahdlatul Ulama itu politiknya adalah politik kebangsaan dan kerakyatan. Pemikiran-pemikiran NU yang tawassut, yang moderat diikut sertakan dalam menentukan kebijakan, insya Allah bangsa ini tetap menjadi bangsa yang Pesona Kiai Ma'ruf Amin setelah menjadi pasangan Presiden Jokowi untuk menghadapi Pilpres 2019 semakin kuat. Belum lengkap rasanya jika parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Kerja memiliki agenda internal tanpa mengundang Kiai Ma'ruf. Apalagi penyematan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diyakini akan turut menaikkan tingkat keterpilihan partai politik yang bersangkutan. Inilah yang dimaksud kotel efek atau efek ekor jas. Sejak Sabtu hingga Senin pekan ini, Partai Nasdem menggelar pekan orientasi calon anggota legislatif. Presiden Jokowi hadir untuk membuka acara yang berlangsung selama 3 hari, sedangkan Kiai Ma'ruf hadir untuk memberikan arahan kepada calon anggota legislatif Partai Nasdem pada hari kedua. Dan pada hari ini saya sungguh beruntung. Di tengah kesibukannya, Kiai Ma'ruf bersedia meluangkan waktu untuk wawancara. Jujur, saya tak menyangka bisa mewawancarai sang calon wakil presiden secara eksklusif. Tentu saja ini pengalaman yang luar biasa. Ketika saya diminta, saya ingin ikut membantu beliau lebih dalam. Secara umum tentu saya harus membantu beliau mewujudkan Nawacita Jilid 2 ya, yang sudah memang dirancang oleh tim ya. Nah, secara khusus saya ingin memberikan tekanan pada beberapa hal. Misalnya tentang keutuhan bangsa. Ini harus sudah selesai kita mantapkan pada periode ini. Artinya apa? 2024 ke atas sudah tidak ada konflik ideologis. Kita harus sudah utuh sebagai bangsa. Tidak boleh lagi mempersoalkan antara Islam dan Pancasila. Tidak boleh lagi antara kebangsaan dan keagamaan. Ketua Umum MUI nonaktif ini pun juga menekankan betapa pentingnya merangkul setiap perbedaan. Kita memilih langkah-langkah yang tepat untuk Indonesia lebih baik. Sebagai seorang ulama besar yang dibesarkan dan turut membesarkan Nahdlatul Ulama, dukungan moral para Nahdiyin atas pencalonan Kiai Ma'ruf tampaknya juga mengalir deras. Pada Kamis pekan lalu, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menggelar konsolidasi dengan menghadirkan pengurus wilayah di seluruh tanah air. Sebagai sebuah ormas Islam, Nahdlatul Ulama ini memang menarik. Bukan ormas Islam pertama, tetapi menjadi yang terbesar. Disebut sebagai organisasi yang mewadahi kelompok Islam tradisional, tapi pemikiran dan visi NU justru lebih modern dan jauh melampaui zamannya. Inilah yang membuat saya ingin mengenal lebih dekat dengan pemikiran dan kehidupan kaum sarungan ini. Saya ingin merasakan denyut kehidupan para kiai dan santri langsung dari sumbernya. Benar, masih banyak catatan saya saat berkunjung ke berbagai pesantren, mulai dari Banten, Jawa Barat hingga Jawa Tengah pada 2 pekan lalu. Selama berada di pondok, para santri bermukim di sebuah kobong atau bangunan dari kayu dan bambu yang menjadi tempat tinggal mereka. Terdapat beberapa kobong di pondok ini. Setiap kobong ditempati sekitar 20 hingga 30 santri. Sebagai sebuah pondok salafiyah, Kitab Kuning menjadi kitab kajian utama para santri. Kitab Kuning adalah kitab karya ulama besar Islam yang berisi berbagai pengetahuan, mulai dari fikih, akidah, tasawuf, hingga ilmu sosial kemasyarakatan atau muamalah.
Dan yang tak kalah penting, soal-soal politik kebangsaan ternyata juga menjadi konsumsi para santri. Mas Nana, ada nggak sih kitab yang menjelaskan tentang kebangsaan? Berdasarkan dalam kitab ini, gitu, dari kitab kuning, para ulama terjadilah diolah jadinya Pancasila untuk kesejahteraan semua umat, semua warga Indonesia, gitu ya. Gitu. Menjelang sore, aktivitas santri di dapur umum pondok ini juga ramai. Sebagai santriawan yang mendapat tugas memasak, sore itu harus menyiapkan makanan untuk keperluan buka puasa para santri yang melaksanakan ibadah puasa setiap harinya. Melihat para santriawan memasak mendorong saya untuk membantu para santri menyiapkan sejumlah menu makanan untuk berbuka puasa. Sementara bagi santri yang sedang tidak bertugas, membantu kegiatan santri lain dengan bergotong royong memperbaiki atap ruangan majelis yang rapuh. Talabul qalili alal kasiril muqtatil li karamatil lahum intisara yuqtadar. Selepas maghrib, kegiatan para santri biasanya diisi dengan aktivitas mengaji dan istighosah Asma Ba'dar. Di dalam kitab-kitab pesantren di sini, baik tentang agama, kebangsaan, politik, atau tentang problematika masyarakat, itu ada. Jadi tinggal bagaimana kita mengaplikasikan apa pelajaran yang di sini untuk masyarakat dan negara. Pondok pesantren yang kini dalam asuhan Buya Muhtadi Al-Bantani ini juga menjadi tempat sejumlah tokoh, mulai dari tingkat lokal hingga nasional untuk meminta nasihat. Wajar saja, sebab pondok pesantren ini memiliki pengaruh kuat, khususnya di wilayah Banten. Lihat saja suasana kajian kitab dengan peserta para kiai, ulama, guru ngaji yang datang dari berbagai wilayah di Jabotabek dan berlangsung setiap hari Sabtu dan Ahad ini. Ratusan ulama dan kiai pimpinan pondok pesantren di wilayahnya masing-masing tampak begitu khusyuk dan khidmat dalam mengikuti pengajian ini. Pencarian saya mengenai peran Nahdlatul Ulama sebagai salah satu kekuatan yang kini tengah menjadi rebutan berlanjut ke pondok pesantren berikutnya. Pondok pesantren Al-Inarah Buntet, Cirebon, Jawa Barat. Tak bedanya dengan aktivitas di pondok pesantren lain, kegiatan santriawan dan santriwati di lokasi ini juga diisi dengan kegiatan keagamaan. Selain belajar ilmu agama, para santri di pondok pesantren Buntet ini juga mengajarkan soal pentingnya sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Adakah kitab yang mempelajari etika kebangsaan? Di antaranya adalah Ahkamus Sultaniyah, kemudian Nurul Absor, dan lain-lain. Itu menjelaskan tentang sistem kebangsaan, sistem ketatanegaraan yang berdasarkan syariat Islam. Pada dasarnya sama. Artinya seperti kalau kita lihat di Indonesia ada Pancasila, undang-undang, itu sama seperti yang dalam kitab. Cuma yang beda adalah budayanya dan strukturnya yang berbeda. Tapi dasarnya kalau saya lihat Pancasila, undang-undang dasar dan sebagainya, itu tidak keluar dari ajaran-ajaran syariat Islam. Jadi saya aneh, kata Ami aneh, kalau ada orang yang menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam atau khilafah itu.